Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang simulasi perhitungan PBB pedesaan dan perkotaan yang beranggotakan Muhammad Dafa Al-Ghifari, Tika Lediana Permatahati, Gadis Erlina Diasyah, Juli Wulandari, Clarissa Elsafrika. Pembahasannya, yang pertama perhitungan PBB perumahan, yang kedua perhitungan PBB rumah mewah, yang ketiga perhitungan PBB rumah susun atau apartemen, yang keempat perhitungan PBB rumah sakit. Yang pertama ada perhitungan PBB rumahan. Pada umumnya dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan adalah perkalian dari 0,5% dengan NJKP, sementara NJKP diperoleh 20% dari NJOP. Contoh kasus, Pak Budi memiliki rumah seluas 100 meter persegi yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 180 meter persegi. Diketahui harga bangunan tersebut adalah Rp700.000 per meter, sedangkan harga tanah tersebut adalah Rp1.200.000 per meter. Jadi berapakah PBB yang harus dibayarkan oleh Pak Amin? Jawabannya, hitung terlebih dahulu nilai bangunan dan tanahnya. Bangunan 700.000 dikali 100 meter persegi hasilnya 70 juta. Tanah 1.200.000 dikali 180 meter persegi hasilnya 216 juta. Hitung NJOP-nya dengan menjumlahkan nilai bangunan dan tanah. Nilai bangunannya 70 juta, nilai tanah 216 juta. Nilai bangunan ditambahkan nilai tanah hasilnya 286 juta. Setelah diketahui NJOP-nya, kita bisa langsung menghitung PBB-nya. NJKP 286 juta dikali 20% hasilnya 57.200. PBB 57.200 juta dikali 0,5% hasilnya 286.000. Yang kedua, perhitungan PBB rumah mewah. Pajak rumah merupakan salah satu komponen biaya pajak yang dibayarkan dalam proses jual beli suatu properti. Selain pembayaran pajak rutin melalui PBB, biasanya akan dikenakan pajak sekali dalam proses jual beli rumah. Pajak rumah ini biasanya dikenal dengan pajak pertambahan nilai. Besaran pajak yang berlaku adalah 10% dengan ketentuan nilai properti di atas 36 juta rupiah. Pembayaran pajak dibayarkan melalui developer atau secara pribadi. Pembayaran harus dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 pada bulan berikutnya. Setelah melakukan transaksi jual beli, kemudian Anda diwajibkan untuk melaporkan pada kantor pajak paling lambat tanggal 20 setelah pembayaran pajak. Selanjutnya, rumah dan apartemen terkait pajak pedesaan dan perkotaan. Dilihat dari nilai NJOP-nya, jika NJOP-nya lebih besar dari Rp1 miliar, persentase NJKP-nya 40%. Jika NJOP di bawah Rp1 miliar, persentase NJKP-nya 20%. Jadi rumus penghitungan pajak bumi dan bangunan, NJOP sama dengan NJOP bumi sama dengan luas tanah dikali nilai tanah, ditambah NJOP bangunan sama dengan luas bangunan dikali nilai bangunan. Terus NJOP untuk perhitungan PBB, NJOP dikurang NJOP PTKP. Terus NJKP 40% dari NJOP atau 20% dari NJOP untuk perhitungan PBB. Dan PBB yang terutang sama dengan 0,5% kali NJKP, jumlah PBB yang harus dibayar setiap tahun. Selanjutnya ada contoh soal. Pak Amin memiliki rumah seluas 50 meter persegi yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 100 meter persegi. Diketahui harga bangunan tersebut adalah 500, sedangkan harga tanah tersebut adalah 1 juta. Jadi berapakah PBB yang harus dibayar oleh Pak Amin? Jadi tahapan penghitungannya, yang pertama hitung terlebih dahulu nilai bangunan dan tanahnya. Bangunan sama dengan 50 dikali 500 sama dengan 25 juta. Tanah sama dengan 100 dikali 1 juta sama dengan 100 juta. Yang kedua, hitung NJOP-nya dengan menjumlahkan nilai bangunan dan tanah.
nilai bangunan yang dihitung tadi dari 50 dikali 500 sama dengan 25. Nah, nilai tanah dari yang dihitung tadi 100 juta sama dengan, jadi 25 ditambah 100 jadi 125 juta. Yang ketiga, setelah diketahui NJOP-nya, kita bisa langsung menghitung PBB-nya. NJKP sama dengan 20% kali 125 juta sama dengan 25 juta. PBB 0,5% dikali 25 juta sama dengan 125. Selanjutnya, perhitungan PBB rumah susun atau apartemen. Diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun, bahwa yang dimaksud dengan rumah susun adalah bangunan bertingkat dalam satu lingkungan yang berbagi dalam bagian-bagian distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Objek PBB P2 yang dikenakan terhadap rumah susun meliputi tanah yang terdiri dari tanah bersama dan bangunan yang terdiri dari bangunan masing-masing unit dan bangunan bersama. Penentuan besarnya nilai jual objek pajak NJOP sebagai dasar pengenaan PBB P2 atas rumah susun hendaknya dilakukan dengan cara menilai secara individual dengan metode atau pendekatan biaya. Sebuah rumah susun yang terletak di kota Surabaya terdiri dari satu unit bangunan berdiri di atas tanah seluas 5.000 meter persegi. Bangunan rusun terdiri dari 10 lantai dengan masing-masing lantai bangunan seluas 1.000 meter persegi. Rumah susun tersebut terdiri dari 100 unit bangunan tipe 21, 100 unit bangunan tipe 36, dan 50 unit bangunan tipe 45. Setelah dilakukan penilaian secara individual atas rumah susun tersebut, diperoleh NJOP per meter persegi atas tanah sebesar 3,100 per meter persegi dan bangunan sebesar 4,200 per meter persegi dengan asumsi tarif PBB P2 yang berlaku di kota Surabaya sebesar 0,1 untuk NJOP sampai dengan 1 miliar dan 0,2% untuk NJOP di atas 1 miliar. Nilai jumlah objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar 20 per wajib pajak. Kemudian kita masuk ke tata cara perhitungan PBB rumah susun, di mana di sini luas tanah yang ada itu 5.000 meter persegi, kemudian luas bangun seluruhnya itu 10 karena 10 lantai dikali 1.000 meter persegi, dan dapat hasil itu 10.000 meter persegi, dan luas masing-masing unit itu tipe 21 itu ada 21 meter persegi yang ada 100 unit mendapat 2.100 meter persegi. Kemudian tipe 36 itu 36 meter persegi dikali 100 unit dapat 3.600 meter persegi. Tipe 45 itu 45 meter persegi dikalikan 50 unit didapatkan 2.250 meter persegi. Sehingga total luas bangunan hunian itu jika dijumlahkan itu sama dengan 7.950 meter persegi, sehingga luas bangunan bersamanya itu ada 10.000 meter persegi yang dikurang 7.950 meter persegi dan dapat 2.050 meter persegi. Nah, perhitungan PBB itu akan terjadi dua. Yang pertama itu perhitungan PBB sebelum pertelaan, di mana tanahnya ini luasnya itu 5.000 meter persegi, kemudian bangunan itu 10.000, dan contohnya sebelum itu klasifikasi NJOP per meter perseginya itu ada tanah itu kena 3.100 dan bangunan itu kena 4.200, sehingga jumlahnya akan menjadi tanah akan didapatkan 15 miliar 500 juta, kemudian bangunan itu ada 42 miliar, dan total NJOP-nya itu ada 57 miliar 500 juta. NJOP TKP-nya itu 20 juta, sehingga NJOP sebagai dasar penghitungannya itu
tinggal 57.480.000.000 dan PBB P2 terhutangnya itu sebesar 0,2%. Yang dikalikan 57.480.000.000 akan mendapatkan 114.960.000.000. Sehingga besarnya PBB terhutang atas tanah dan bangunan rumah susun tersebut adalah sebesar 114.960.000.000. Nah, kemudian kita akan masuk perhitungan PBB P2 setelah pertelaan. Di mana perhitungan ini yang pertama itu harus kita cari itu adalah luas objek PBB-nya yang terdiri atas tanah bersama, bangunan unit, dan bangunan bersama. Nah, kita akan langsung masuk pada perhitungannya, di mana tipe 21 ini kita hitung dengan tanah bersamanya itu 2.100 meter persegi dibagi 7.950 meter persegi, kemudian kita kalikan 5.000 meter persegi. Setelah itu kita bagi unitnya, yaitu 100 unit sama dengan 13,21 meter persegi. Setelah itu bangunan unitnya itu 21 meter persegi dan bangunan bersamanya itu kita hitung 2.100 meter persegi dibagi 7.950 meter persegi, kemudian kita kalikan 2.050 meter persegi. Setelah itu kita bagi 100 unit yang akan mendapatkan hasil 5,42 meter persegi. Dan tipe 36 nya itu tanah bersamanya itu masih dibagi 100 unit akan mendapatkan hasil 22,64 meter persegi. Kemudian bangunan unitnya sendiri itu 36 meter persegi. Bangunan bersamanya itu akan mendapatkan hasil 9,28 meter persegi. Setelah itu tipe 45. Nah, di tipe 45 ini tanah bersamanya itu cuman kita bagi 50 unit karena total dari tipe 45 sendiri ini ada 40. Tipe 45 sendiri ini ada 50 unit yang akan mendapatkan hasil nantinya itu ada 28,30 meter persegi. Bangunan unitnya itu 45 meter persegi. Setelah itu bangunan bersamanya itu ada 11,60 meter persegi. Nah, kemudian besarnya PBB yang masing-masing akan terhutang dari tipe rumah susun sebagai berikut. Satu unit tipe 21 itu tipe 21 tanahnya itu yang tadi 13,21. Setelah itu bangunannya itu ada 21 meter persegi dan bangunan bersamanya itu ada 5,42 meter persegi. Nah, klasifikasinya itu NJOP per meter persegi itu tanahnya itu 3.100.000, kemudian bangunan unitnya itu ada 4.200.000 dan bangunan bersamanya itu ada 4.200.000, sehingga di tipe 21 ini tanahnya itu akan mendapatkan jumlah 40.951 dan bangunannya itu 88.200.000. Setelah itu bangunan bersamanya itu ada 22.764.000 dan semua ini kita total akan menghasilkan NJOP, di mana total NJOP-nya itu adalah 151.951 juta. Dan kemudian kita kurangkan langsung dengan NJOP TKP-nya itu 20 juta, sehingga NJOP sebagai dasar perhitungannya itu akan mendapatkan 131.951.000. Dan kemudian kita akan langsung kalikan 0,1% dari 131.951.000 itu tadi, sehingga total PBB terhutangnya itu ada 131.951. Setelah itu ada unit tipe 36 di mana tanahnya itu sendiri ada 22,64. Bangunan unitnya itu luasnya 36 meter persegi. Setelah itu bangunan bersamanya itu 9,28 meter persegi. Nah, klasifikasinya semua ini sama, masih 3.100.000, kemudian ada 3.100.000 tanahnya, bangunan unitnya 4.200.000, kemudian bangunan bersamanya juga 4.200.000. Nah, akan kita jumlahkan di mana luas dikalikan klasifikasi tadi. Tanahnya itu dapat 70.184.000, kemudian bangunan unitnya itu dapat 151.200.000. Setelah itu bangunan bersamanya itu dapat 38.900.000
dan akan menghasilkan total NJOP 260.360.000. Langsung kita kurangkan dengan NJOP TKP-nya itu sebesar 20 juta yang akan menghasilkan NJOP akhir sebagai dasar perhitungannya itu adalah 240.360.000. PBB terhutangnya itu 0,1% dikalikan 240.360.000 sehingga PBB terhutangnya itu ada 240.360 rupiah. Perhitungan berikutnya yaitu unit tipe 45 sesuai dengan data yang tersaji. Tanah dengan luas 28,30 dikali 3.100.000 sehingga hasilnya 87.730.000. Berikutnya bangunan unit 45 meter persegi dikali 4.200.000 hasilnya 189 juta rupiah. Sedangkan bangunan bersama yaitu seluas 11,60 dikali 4.200.000 maka hasilnya 48.720.000 rupiah. Sedangkan total NJOP-nya yaitu 325.450. NJOP TKP-nya 20 juta, maka 325.450.000 tersebut dikurangi 20 juta sehingga hasilnya 305.450.000. NJOP tersebut dijadikan sebagai dasar perhitungan PBB P2 terutang sehingga 0,1% dikali 305.450.000 hasilnya 305.450. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka PBB P2 terutang untuk masing-masing unit tipe 45 sebesar 305.450 rupiah. Berikut ketentuan rumah sakit yang dikenakan PBB menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 796/KMK Nomor 4/1993 tentang pengenaan pajak bumi dan bangunan atas rumah sakit swasta. Yang pertama, rumah sakit swasta IPSM dikenakan pajak bumi dan bangunan sebesar 50% dari jumlah pajak bumi dan bangunan yang seharusnya terutang. Kategori rumah sakit IPSM sendiri yaitu yang pertama 25% dari jumlah tempat tidur digunakan untuk pasien yang tidak mampu. Yang kedua, sisa hasil usaha digunakan untuk reinvestasi rumah sakit dalam rangka pengembangan rumah sakit dan tidak digunakan untuk investasi di luar rumah sakit. Berikutnya rumah sakit swasta pemodal yang bukan merupakan rumah sakit swasta IPSM dan didirikan oleh suatu badan yang berbentuk perseroan terbatas dikenakan pajak bumi dan bangunan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir, atas bumi dan atau bangunan yang dikuasai atau dimiliki atau dimanfaatkan oleh rumah sakit swasta, tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan secara langsung yang terletak di luar lingkungan rumah sakit, tetap dikenakan pajak bumi dan bangunan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perhitungan PBB atas rumah sakit. Untuk masing-masing bumi dan bangunannya, luas per meter persegi dikalikan harga per meter perseginya. Sehingga diperoleh tanah sebelah timur 2.920.000, tanah sebelah barat 2.635.000, tanah sebelah tenggara 2.920.000. Untuk bangunan, gedung sebelah timur 700.000, gedung sebelah barat 968.000, gedung sebelah tenggara 1.200.000. Jalan lingkungan sebelah 595.000, pembangkit listrik sebelah 264.000, dan sedangkan lapangan parkir 3.100.000. Untuk NJOP TKP-nya sebesar 20 juta berdasarkan perda. Selanjutnya adalah perhitungan PBB. Diketahui, rumah sakit dikenakan pengurangan sebesar 50%. Jadi untuk perhitungannya, pertama kita akan menghitung NJOP bumi dari sebelah timur 7.500 meter dikali 2.925.000, dan untuk yang sebelah barat 11.500 meter dikali 2.640.000, dan untuk yang sebelah tenggara 8.000 meter dikali 2.935.000. Dan dari total perhitungan dari timur barat tenggara itu ditotal dengan total NJOP buminya berarti sebesar
75.697.500.000. Selanjutnya adalah perhitungan NJOP bangunan. Dimulai dari gedung 1 itu 2000 meter dikali 700.000, dan gedung 2 4000 meter dikali 968.000. Untuk gedung 3 2000 meter dikali 1.200.000, dan untuk penghitungan jalan lingkungan itu selebar 3000 meter dikali 595.000. Dan untuk pembangkit listriknya itu sebesar 300 meter dikali 264.000, dan lapangan parkir selebar 1000 meter dikali 3.100.000. Total untuk gedung 1, gedung 2, gedung 3, jalan lingkungan, pembangkit listrik, dan lapangan parkirnya itu sebesar 12.636.200.000. Jadi total NJOP bangunannya sebesar 12.636.200.000. Selanjutnya, jadi NJOP totalnya itu merupakan gabungan dari NJOP bumi dan NJOP bangunan sebesar 88.333.700.000. Dan untuk NJOP TK-nya itu sebesar 88.321.700.000. Jadi NJKP-nya itu 40% dikali NJOP TK, yaitu hasilnya sebesar 35.328.680.000. Sehingga PBB terutang pusatnya itu ke 0,5% dikali NJKP-nya, yaitu sebesar 176.643.400 dikurangi pengurangannya sebesar 50%, tersisa sebesar 88.321.700. Dan untuk PBB daerahnya tarifnya sebesar 0,3% dikalikan 88.321.700.000, tersisa sebesar 264.965.100, dan dikurangi pengurangannya sebesar 50%, yaitu tersisa sebesar 138.482.550. Jadi PBB terutang pusatnya sebesar 88.321.700 per tahunnya. Untuk PBB daerahnya sebesar 132.482.550 per tahunnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.